Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Nadia Mira, yang akan menemani Sobat Misteri memasuki gerbang mimpi dengan perasaan horny, horor malam ini. Di lorong-lorong sunyi rumah sakit jiwa Saint Agnes, langkah-langkahku menghantui kesunyian. Sinar matahari senja menyusup masuk melalui jendela besi, hingga menghasilkan bayangan-bayangan menyeramkan di lantai yang dingin. Aku Dennis, ya, seorang dokter yang telah menghabiskan bertahun-tahun di tempat ini, berusaha memberikan kenyamanan bagi jiwa-jiwa yang retak. Pandangan penuh empati dan senyum lembutku seringkali memberikan sedikit harapan. Tentunya bagi mereka yang terjebak dalam dunia kegelapan, gangguan mental. Ya. Namun, di antara kehangatan dan cahaya yang saya coba bawa, tersembunyi kepenasaran yang menggerogoti pikiran. Saya selalu ingin memahami lebih dalam apa yang menghantui mereka dan apa yang memaksa pikiran mereka untuk masuk ke alam yang lebih gelap. Kali ini, kasus Amelia, salah satu pasien dengan misteri yang membingungkan. Ya, pasien ini telah menjadi fokus perhatianku. Mata keruhnya menyimpan kisah yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, aku juga merasa bahwa menggali lebih dalam bisa membuka pintu menuju kebenaran yang mungkin lebih menyeramkan daripada yang aku bayangkan. Entah, meskipun sebagai seorang dokter cenderung berpegang pada akal sehat, tetapi keraguan tetap menghantui saat aku mempertimbangkan realitas apa yang mungkin telah melukai Amelia. Lagi-lagi, Amelia menjadi fokus perhatianku. Ku coba mendekati pintu ruangan perawatan Amelia. Dengan sangat hati-hati, memasuki ruangan dengan harapan dapat menghubungkan jalan pikiran kami. Di sana, Amelia duduk, menatap ke arah yang kosong, mencoba menghindari pandangan yang hanya bisa dia lihat. Aku merasakan aura ketidakpastian yang mengelilingi Amelia. Ya, sudah kuputuskan untuk menggunakan pendekatan yang lebih lunak. Tatapanku bertemu dengan matanya yang penuh rasa curiga dan juga ketakutan. Aku mengerti bahwa aku tidak akan bisa memaksakan kepercayaan atau pemahaman kepadanya. Yang bisa kulakukan hanyalah mendengarkan dengan cermat, mengamatinya dengan seksama, dan mencoba membangun ikatan yang mungkin bisa membantu kami menemukan jalan keluar dari kegelapan yang menghantuinya. Setiap kata yang keluar dari bibir Amelia terdengar rapuh, seperti keretakan dalam jiwa yang mendalam. Saya tahu ini terdengar gila, Dok. Gila. Tapi saya ini gak gila, Dok. Dokter harus percaya, ada sesuatu yang merasuki pikiran saya, Dok. Saya gak gila, Dok. Ingat, saya tidak gila. Aku memandangnya dengan penuh perhatian, mencoba menangkap nuansa kebenaran di balik kata-katanya. Sebagai seorang dokter, aku telah melihat berbagai variasi dari kelainan mental. Tapi yang satu ini tidak pernah dalam ukuran ini.
Namun, rasa skeptis masih menerajai pikiranku. Ku genggam pena ini dengan erat, mencatat setiap detil yang diceritakan oleh Amelia. Amelia pun meneruskan kisahnya, berbicara tentang eksperimen yang ia lakukan untuk berhubungan dengan entitas tak terlihat. Aku merasa semakin terpaku oleh alur ceritanya yang menghanyutkanku ke dalam dunia pikiran dan khayalannya. Tapi masih ada suara-suara dalam diriku yang mencoba untuk menegaskan akal sehat. Menolak untuk menerima bahwa sesuatu yang tak terlihat dapat merusak pikiran manusia dengan cara ini. Setelah obrolan selesai, aku pun pulang. Karena hari sudah mulai sore. Aku tiba di rumah dan melangkah ke ruang kerja pribadiku. Cahaya senja merenda ruangan, menyoroti buku-buku dan arsip-arsip yang menjajaki perpustakaan pribadiku. Ruang ini menjadi tempatku merenungkan sejumlah misteri yang kerap datang dalam bentuk cerita pasien, termasuk Amelia. Aku menemukan laci tersembunyi di tengah arsip yang berantakan. Di dalamnya terdapat foto-foto orang yang pernah aku temui di rumah sakit tempat aku bekerja. Dan beberapa foto sudah aku beri tanda silang merah. Ya, aku memandangnya dengan ekspresi serius, membiarkan mataku melihat, melintasi foto-foto itu. Tanda silang merah hanya sebagian kecil dari cerita yang ada di balik mereka. Dalam pikiranku, ingatan tentang pertemuan dengan Amelia masih jelas. Pengakuannya yang membingungkan dan penampilannya yang lemah tak henti berputar di dalam benak. Khawatir terus-menerus menyelinap ke pikiranku. Bukan karena khawatir terhadap kesehatan mentalnya ya, tapi karena ada sesuatu yang lain. Aku mengunci laci rahasia itu, menyimpan segala petunjuk di baliknya. Matahari tenggelam dan ruangan menjadi semakin gelap. Aku tahu bahwa ada perjalanan yang harus aku hadapi, baik dalam membantu Amelia atau menghadapi perasaan yang selalu merayap. Dalam situasi ini, benang-benang kebenaran yang rahasia tampak saling terpaut. Dan harus kujaga agar tetap tersembunyi. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah sakit jiwa St. Agnes. Ya, suasana di sana seperti biasanya. Langkah-langkah kaki para pasien dan staf mengisi lorong-lorong sunyi, menciptakan irama yang terasa begitu akrab. Aku memasuki ruang perawatan Amelia dengan harapan bahwa kali ini dia mungkin memiliki jawaban yang lebih jelas. Saya ingin tahu, Amelia, apakah Anda sudah menceritakan ini pada orang lain atau hanya pada saya? Coba ceritakan. Sekali lagi. Amelia menatapku. Pandangannya berubah-ubah, seolah berusaha menilai kepercayaanku. Saya hanya bercerita pada Anda, Dok. Ya, hanya Anda. Karena cuma Anda yang tahu bahwa saya tidak gila, Dok. Aku mencatat jawabannya dan meneruskan pertanyaan. Lalu, sejak kapan Amelia merasa terpengaruh seperti ini? Apa mungkin ada peristiwa tertentu yang menyebabkan ini semua, Amelia? Coba kamu ingat baik-baik. Amelia merenung sejenak. Bibirnya terlihat bergetar sebelum dia berbicara. Dok, malam ketika saya melakukan percobaan itu, semuanya berubah. Entah bagaimana,
Saya merasa seperti ada yang selalu mengawasi. Shh. Saya tidak tahu pasti, Dok. Saya merasa seperti hanya menjadi alat dalam rencana yang lebih besar. Dok, dokter harus percaya sama Amelia. Seketika itu, kebenaran tampak menggelayut di antara kata-kata Amelia. Petunjuk-petunjuk yang perlahan terungkap dari setiap jawabannya memberikan gambaran yang mengejutkan. Namun aku masih perlu penyusun potong-potongan ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Malamnya, aku kembali menemui Amelia. Lorong-lorong rumah sakit jiwa Saint Agnes terlihat gelap dan sepi. Pelan-pelan, aku melangkah menuju ruangan Amelia. Langkahku hampir tak terdengar. Ruangan itu hening. Hanya nafas Amelia yang terengah-engah yang terdengar. Dia duduk sendirian di tempat tidurnya. Aku tahu bahwa sudah saatnya untuk menggerakkan benang-benang permainan yang telah aku rancang. Aku mendekati Amelia dengan senyuman lembut, mencoba untuk menenangkannya. Amelia, saya ingin membantu Anda. Jangan khawatir ya. Saya punya cara yang mungkin bisa menghilangkan pengaruh ini. Tanganku meraih obat di saku dan kemudian kuberikan kepada Amelia. Tapi sebelum kita melakukannya, coba minum ini dulu ya. Ini adalah obat tambahan yang bisa membuat pikiranmu lebih tenang, Amelia. Diminum ya. Kemudian Amelia meraih obat itu dengan tatapan cemas. Terlihat ragu-ragu sebelum akhirnya menelannya. Tatapan yang ia berikan mengandung harapan. Dan aku melihat betapa ia merindukan bantuan. Namun keinginannya untuk sembuh juga menjadi kelemahan yang dapat aku manfaatkan. Ketika obat itu mulai bekerja, aku mengamati dengan penuh perhitungan. Amelia mulai merasa lelah. Matanya perlahan-lahan tertutup. Dan di saat itulah aku mulai memakai peralatan yang telah aku siapkan sebelumnya. Menghapus semua barang dan benda yang telah aku pegang dengan selembar kain. Walau aku telah menggunakan sarung tangan, tapi aku ingin tetap memastikan semuanya aman. Setelah melaksanakan rencanaku untuk Amelia, aku kembali pulang dengan perasaan yang campur aduk. Dalam ketenangan ruangan kerjaku, aku merenungkan setiap langkah yang telah kulakukan. Aku pergi ke ruangan rahasia, mencoret satu foto dengan spidol berwarna merah. Aku harap ini yang terakhir. Keesokan harinya, matahari muncul di cakrawala dengan sinar yang cerah. Aku merasa ada ketenangan di udara. Meskipun dalam hatiku ada kegelisahan yang tak terungkap. Aku memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum menghadapi hari yang penuh tantangan. Namun, panggilan telepon pagi itu membawa berita yang membuat detak jantungku melonjak. Dan ternyata telepon itu mengabarkan bahwa Amelia meninggal dunia. Amelia meninggal. Perawat memberitahu bahwa Amelia meninggal semalam. Sepertinya dia keracunan makanan. Setelah aku tutup telepon itu, dengan santai aku pun menikmati seteguk kopi yang telah kuseduh
sebelum akhirnya aku memutuskan untuk berangkat. Sesampainya di rumah sakit jiwa St. Agnes, langkah-langkahku terasa mantap. Aku langsung mencari staf dan perawat yang berhubungan dengan kasus Amelia. Mata mereka terlihat bingung saat aku mendekati mereka. Dan aku berusaha mempertahankan ekspresiku yang terkejut. Staf dan perawat akhirnya melaporkan apa yang terjadi di sana. Mereka sudah memeriksa segala kemungkinan dan tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada sidik jari ataupun kejanggalan lainnya yang menandakan adanya penyusup. Lega sekali mendengarnya. Seperti satu beban besar yang terangkat. Saksi mata yang aku khawatirkan ternyata memang tidak ada. Ditambah lagi, aku sangat tahu betul di mana saja CCTV terpasang. Kemudian salah seorang dari perawat itu mulai berbicara dengan nada merenung. Anda tahu dok, sudah ada 4 pasien yang meninggal dengan ciri dan cara yang sama. Aku berpura-pura tidak tahu. Meskipun dalam hati, aku sudah menduga arah pembicaraan ini. Lalu aku menjawabnya dengan ketertarikan yang tulus. Oh iya kah? Apa ciri yang sama? Mereka sering berkata bahwa mereka tidak gila. Dalam sekejap, keseluruhan pertunjukan ini menjadi semakin menarik. Dan untuk keempat kalinya, mereka akan menginterogasi juru masak yang tak berdosa. Entah kenapa hari ini terasa begitu ringan untukku. Tanda silang merah mana lagi ya yang harus aku beri untuk foto yang entah yang mana.